biar nggak kerasukan lagi, kasihan karyawan aku. Sudah sering? Berapa lama? Sudah berapa kali gitu teh? Baru sekali, baru minggu kemarin. Aku juga kaget kenapa bisa kerasukan, karena sebelumnya belum pernah. Setelah mereka itu intimidasi secara kayak kirim preman, terus kirim pengintai yang mobil merah sering di depan itu, setelah seminggu dari sana tiba-tiba kerasukan. Aku merasa sih itu rentetan situ semua, nggak mungkin enggak. Oh, hari ini tuh ada agenda pembersihan apa sih namanya itu, pembersihan klub aku lah, karena menerima bantuan lah dari Kak Ratna sama Panglima Langit gara-gara aku kemarin update status kan, terus mungkin mereka kayak ya kasihan aja lah sama aku. Pembersihan apa? Kan awalnya gimana sih Teh? Pembersihannya tuh jadi diduga kayak tempat usaha aku tuh kayak diguna-guna orang awalnya. Merasa ada persaingan usaha apa gimana enggak? Aku nggak tahu, sekarang tuh aku tuh jadi banyak masalah ya, awalnya nggak ada masalah jadi kayak banyak masalah. Awalnya sih sebenarnya tidak ada kayak kasus guna-guna kayak gitu tuh nggak ada, cuman aku tuh selama 3 bulan ini, mungkin ini aku baru speak up sekarang. Jadi selama 3 bulan ini tuh aku memang tidak aktif di media, tidak aktif di TV juga. Gara-gara apa? Gara-gara aku menerima ancaman atau penekanan dari pengusaha, dan dia mungkin berkonflik sama Koapek. Jadi disangkanya mungkin oh Dinar nih orang terdekatnya Koapek atau seperti apa. Jadi selama 3 bulan ini aku diancam. Diancamnya seperti apa, dan dia juga aku lihat beberapa kali yang aku cari info, dia ada ngeblas di beberapa sosmed atau media itu dia sengaja ngeviralin aku, motong-motong video aku diviralkan di TikTok dan diviralkan di Instagram. Itu dia, jadi ada yang kata-kataku yang backingan terus disangkutin ke kasusnya Koapek. Padahal itu tuh adalah kata-kata aku yang sudah lama sebelum ada kasusnya Koapek terus ditempelin. Tapi aku nggak tahu kenapa di sini tuh aku terus digerus. Ibarat kata kayak gini, aku kenal Koapek tuh di September ya. Di September berarti belum setahun kenal Koapek. Tapi aku nggak tahu kenapa terus-terusan aku tuh dibawa di kasusnya dia. Kayak apapun tentang dia aku diikut campurkan. Dan terus aku lihat ada beberapa orang juga yang terus-terusan main media buat ngejatohin aku. Ya aku sih nggak masalah, tapi kan sementara ini faktanya aku bekerja sendiri, terus aku kayak tur keluar kota sendiri kayak gitu, dan aku cari makan sendiri. Terus aku nggak tahu kenapa mereka kan pengusaha-pengusaha besar, tapi kenapa mereka itu neror aku, terus ngejatohin aku terus kayak gitu. Kan urusan kamu tuh sama Koapek, bukan sama aku kayak gitu. Dan kenapa harus aku terus. Jadi beberapa kali tempat hiburan aku didatengin preman. Dia bilang harus tutup tempatnya, nakut-nakutin adik aku, karena yang megang klub ini tuh adik aku, biar tutup dan mungkin biar aku nggak ada penghasilan. Terus aku diintai sama mobil merah 3 hari 3 hari juga diintai mobil merah. Terus aku diturunin pendemo. Jadi beberapa kali ada masa yang turun mengatasnamakan aku nggak paham yang berkasus Koapek, tapi nama aku dibawa-bawa terus. Kita tanya salah satu pendemonya, kamu kenapa demo Dinar? Nggak tahu katanya, karena aku cuman dapat uang 50.000 ikut-ikutan aja. Jadi aku kayak iseng aja ngirim orang buat nyari tahu kayak gitu siapa yang ngirimin demonya. Berarti siapa di dalam semua ini? Di dalam pengancaman aku ini pengusaha, dan bukan satu pengusaha, ada 3 pengusaha yang aku tahu yang benar-benar nekan semuanya. Kan gini lah, kamu kan berkasus atau saling lapor ya, mereka itu saling lapor sama Koapek. Dan aku udah pernah tekanin ke mereka juga, karena seenggaknya aku pernah ketemu mereka dan pernah kenal mereka. Aku minta disampaikan ke musuh-musuh semuanya, musuhnya Koapek, aku tidak ikut campur, ini urusan kalian, jangan bawa-bawa aku. Tapi aku diteror terus. Aku udah print semuanya bukti-buktinya, bukti-bukti aku diturunin massa. Ini di depan Mabes Polri. Ke tengah aja teh, ke tengah. Nah, gitu. Naik dikit Teh. Naikin. Mungkin dikit lah. Berapa jumlahnya Teh pendemonya tuh? Gak banyak banget. Kalau aku liatin videonya banyak banget. Terus kan
aku kan mungkin dibilangnya gimana, jadi aku memang di sana itu aku tuh diajak usaha sama mereka lah. Ada beberapa pengusaha, aku belum bisa sebutin namanya, diajak usaha dan aku mengalami kerugian sekitar 7 miliar rupiah yang mereka belum bayarkan. Jadi aku di sana tuh disangka mereka itu aku dikasih sama Koapek, sementara aku tuh memang ada beberapa kali aku transfer dari bulan Desember bertahap. Tanda tangannya di blur ya? Tutupin aja. Ini aku ada di tanggal berapa ya? Oh ini sekitar bulan Desember, ini aku transfer 1 miliar ke perusahaannya untuk pembelian kapal. Terus ini 1 miliar lagi, ini atas nama aku pembelian kapal juga. Terus di sini ada, ini nama aku ya, ini 1,5 M, ini uang aku 7 Maret 2024 untuk pelunasan kapal. Terus di sini ini Desember aku ada transfer 1,5 lagi. Nah, jadi terus aku udah ya yang baru bukti-bukti yang baru aku print itu sekitar 5 miliar lebih. Tapi ternyata kalau dikalkulasiin semua itu ada 7 miliar. Dan di sini aku tuh ada join. Jadi harga kapalnya tuh satu set itu 14 miliar. 14 miliar itu aku bagi 2 saham sama salah satu pengusaha batu bara seorang perempuan. Dan di sini ini nih aku kan kayak nagih ini dari admin, nagih untuk per tripnya. Aku belum pernah mendapatkan uang hasil dari semua yang uang aku invest di sana tuh, aku nggak dapat uang sama sekali. Jadi ini tagihannya. Berarti 1% pun belum. Aku 1% pun belum makan uangnya. Dari Di tujuan tengah yang aja teh. Ini tagihan, jadi ini tuh kapal jalan. Kapal ini jalan, aku yang invest. Ini tuh tarikannya ada 12 trip. 12 trip, satu tripnya tuh hampir 500 juta lebih. Berarti 500 kali 12 tuh udah 6 miliar lebih. Dan ini baru dibayarkan 2 trip. Dan 2 trip ini untuk operasionalnya kapal selama 12 trip. Dan aku ini belum pernah merasakan uangnya sama sekali. Jadi aku di sini maksud aku tuh gini lah. Oke, pengusaha itu pada saling lapor di luar sana. Oke, jangan sangkut pautkan ibarat kata hubungan asmara aku ya. Jadi di sana aku profesional, aku invest. Jadi aku di sini tuh minta hak aku. Jadi jangan terus giring opini lah segala macam. Aku juga nggak tahu status kapal itu seperti apa sebelum aku invest. Kayak gitu. Jadi aku saat ini aku cuma minta hak aku aja dikembalikan. Teh awalnya ada dugaan guna ini, ada kejanggalan apa teh? Mungkin ada kiriman apa ke teteh gitu? Kalau di rumah aku tuh kayak ada belatung sama ada kayak ada apa tuh namanya tuh, ada semut yang gede satu kayak ngotak gitu tapi semutnya gede banget. Terus aku dikasih tahu adik aku teh kayaknya ada yang nggak beres deh. Nah terus adik aku ini dia sakit-sakitan terus yang cewek. Terus aku bilang kamu ini perasaan kamu aja kali masuk angin atau gimana lah, aku bilang gitu kan. Nah kenapa aku mulai ini setelah kerasukan karyawan. Jadi dari jam 12 malam hari Minggu kemarin, dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi dia itu kerasukan dan ada sebut salah satu orang yang menurut aku dia mungkin benci sama aku atau gimana kayak gitu. Dia pernah nyerang aku di sosial media juga sih, keluar satu nama kayak gitu. Cuman aku ya udahlah karena yang kayak gitu nggak ada bukti juga kayak gitu. Jadi aku cuman yang aku di sini yang aku merasa terancam, terintimidasi adalah bukan hanya kiriman guna-guna atau santet yang mereka kirim, tapi yang bener-bener aku dikasih preman, diturunin preman, terus diturunin pengintai. Itu sih yang maksud aku tuh, aku kan cewek, kenapa aku diginiin gitu. Sampai sekarang masih ada teh teror itu diikuti di teh? Aku kan kemarin sempat kasih tahu ke media. Nah setelah aku kasih tahu ke media, mereka mulai tidak mengincar aku lagi. Dan menurut aku harus speak up karena mungkin aku bakal pergi nanti ke Komnas Perempuan juga sebagai perlindungan aku, karena aku kan nggak tahu mereka bisnisnya di luar itu kan. Aku baru kayak gini, aku kena Koapek di bulan September tahun kemarin.
Jadi kalau aku kenal banget dia juga enggak, dan aku nggak tahu kenapa musuh-musuhnya dia itu neror aku semua kayak gitu, karena aku juga 100% buat tahu keseluruhan Koapik aja aku nggak tahu kayak gitu, karena aku juga harus bekerja, bukan mementingkan ngurusin Koapik kayak gitu. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke musuh-musuhnya Koapik kalau kalian neror aku itu salah alamat sih kayak gitu. Dan aku di sini aku cuma mau kasih tahu ke kalian, di sini aku cuma seorang perempuan dan aku cuma bekerja di entertain, dan uang aku aja nyangkut di sana. Gimana ya, aku kan kalian orang-orang kaya yang katanya punya uang puluhan miliar dan punya aset ratusan miliar. Maksudnya kalian orang kaya, tapi kamu menindas, mengintimidasi cuman aku yang bekerja seorang DJ. Dan karena selalu dikaitkan Teteh dengan Koapik. Sebenarnya hubungan Teteh sedekat apa sih sama Koapik? Sampai akhirnya semua harus dikaitkan, bisnis juga dikaitkan. Ya mungkin karena konten aku ya. Jadi kan aku suka bikin konten YouTube. Jadi kalau di konten YouTube itu kan kita dari konten itu kita bisa menghasilkan uang, betul. Nah abis itu tuh aku memang pas kedekatan aku sama Koapik aku kontenin terus. Tapi kan di ujung sana tuh abis off kamera kita nggak tahu dia pekerja aku pekerja. Habis kita misalkan abis bikin video makan lah, dia bekerja, aku tuh abis itu bekerja kayak gitu. Hanya sebatas teman konten. Nggak teman konten ya, pasti ada hubungan spesialnya lah kayak gitu. Cuman kan setelah kasus ini maksudnya di belakang itu kita itu banyak pertengkaran yang memang tidak sama visi misi ke depannya itu memang kita tidak kayak dua-duanya keras kayak gitu. Jadi aku mohon banget kalau memang kamu punya masalah sama Koapik, selesaikanlah secara jantan sesama laki-laki, jangan teror akunya kayak gitu. Lapor polisi itu dengan kejadian ini. Kar- Banyak banget sampai ke rumah, sampai ke kafe. Kan kita kalau lapor polisi kita harus pembuktian yang jelas ya. Cuman kan sementara ini mungkin dalam waktu dekat aku mau ke Komnas HAM atau ke Komnas Perempuan untuk minta perlindungan, karena kan 3 bulan loh aku diincar sama orang, 3 bulan aku diintimidasi, sampai aku sampai nggak pede ke media, terus aku nggak pede buat talk show ke TV, itu aku nggak pede sama sekali. Bukan ketakutan, karena mentalnya tuh udah ditekan sama mereka, diancam. Atas dasar keyakinan apa Teteh percaya untuk bisnis seperti ini? Atas dasar keyakinan apa? Jadi aku tuh kayak paralel aja sih. Aku kan sambil show DJ, terus aku kan kayak buka usaha klub juga, terus aku pikir usaha tongkrong ini kayaknya oke juga, aku masuk juga. Jadi kayak paralel, aku ikut aja semuanya kayak gitu. Apa yang menarik dari Koapik? Yang menariknya aku lihat di sana ada beberapa pengusaha besar yang mereka itu memang mulainya dari nol juga. Kenapa enggak aku mencoba kayak gitu sih. Itu bisnis tongkrongnya dibarengin sama Koapik apa beda sendiri perusahaan? Beda sendiri, dan aku malah joinnya itu sama pengusaha juga, namanya CINT, dia pengusaha batu bara. Jadi memang tidak nyatu sama Koapik sama sekali. Kalau yang panggilan Tidambi kemarin dikaitkan dengan ini Dia juga? itu jadi itu suruh mengklarifikasi kedekatan aku sama Koapik selama berapa lama dan hubungannya sejak kapan. Sebenarnya sih agak salah alamat sih kalau menurut aku, karena ya tapi kan nggak apa-apa kalau kita kan dipanggil pihak kepolisian ya kita harus klarifikasi. Cuman kalau buat nanya hubungannya berapa lama segala macem, kayaknya aku kan baru gitu loh hubungan sama dia. Jadi kalau masalah itu maksud aku tuh kurang tepat lah gitu. Dan nanyain bisnis gitu teh, hanya nanyain semua. Nanyain bisnis juga, cuman kata aku memang membeli dan aku keluar uang, dan saat ini juga ya aku liatin itu invoice-nya tuh kan belum dibayar jelas kayak gitu, dan bisa dicek juga di PT aku belum ada sama sekali Tapi penghasilan. bisa dibilang bisnis kapal tongkrong Teteh itu bangkrut kah sekarang atau masih jalan tapi nggak diuntung? Stuck nggak di situ aja, stuck aja, nggak jalan. Jadi kayak belum ada kejelasan, makanya kenapa aku belum bikin laporan atau segala macam, karena memang belum ada kejelasan. Aku kan nggak sembarangan lah, aku lihat dulu kesana seperti apa. Kalau memang hak aku susah untuk diambil, hak aku susah untuk diperjuangkan, ya mungkin ya aku bakal lapor polisi kayak gitu. Cuman kalau sejauh ini selama masih bisa dikomunikasikan, aku nggak akan lapor sih. Tapi merembet ke bisnis Teteh yang lain, contohnya sekarang gitu, mungkin ada kejadian apa yang hampir membuat Teteh manggil orang itu untuk bersih?
wah ya aku sebenarnya udah nggak kuat ya. Nggak kuatnya itu kayak tiap hari itu aku dimimpiin aneh, kayak dimimpiin kayak ada yang merampok aku, ada yang membunuh aku kayak gitu. Jadi aku pernah mimpi kayak benar-benar disiletin orang kayak gitu. Jadi secara tidur aja maksudnya tuh dihantuin seperti itu, secara realnya ditekan juga. Jadi menurut aku sih udah saatnya aku ngomong, maksudnya tuh aku sebagai perempuan merasa diintimidasi sama orang-orang fiktif gak jelas itu siapa. Kayak dia datang terus-terusan ke tempat usahanya aku. Ya dipikirnya mungkin udah profit segala macam. Usaha kayak gini nggak gampang kali, butuh kreativitas kita juga kayak gitu. Tapi dengan terseretnya jauh nama teteh sampai saat ini nih, hubungan sendiri dengan keluarga selesai atau seperti apa sekarang? Kalau selesai belum, karena masih menggantung ya. Karena kan kita juga harus punya perasaan juga lah. Misalkan kamu mau ninggalin dalam situasi kayak gini, seakan-akan kan nanti apalah kayak gitu. Aku cuman di sini minta kejelasannya aja sih. Tapi teteh Minta kejelasan atas uang yang udah aku investasikan. merasa kalau Pak Perso bersalah apa nggak sepengetahuan kita mungkin? Aku nggak paham lah kalau masalah itu ya. Aku nggak paham kalau karena aku udah bilang aku tuh nggak tahu asal muasal masalahnya itu. Tapi setahu aku perkara masalah ini tuh udah dari yang dilaporkan itu adalah dari 2020 aku udah kenal Kopek belum jauh, makanya aku bingung kok jadi nyeret nama aku gitu. Kayaknya jauh banget 2020 dia sama siapa gitu sih. Tadi teteh menduga kalau yang melakukan guna-guna segala macam ini adalah musuhnya Kopek, itu dari mana teh? Sampai itu? Menduganya ya, Menduga dari mana? ada muncul nama, jadi kerasukan. Aku kan nggak ekspektasi kesana juga, kerasukan karyawan aku di videoin muncul nama dan kita kan kaget, kenapa jadi kesana namanya kayak gitu. Tapi kan kalau secara guna-guna atau santet seperti itu tidak bisa dibuktikan. Jadi ya aku juga nggak ngeviralin itu siapa juga sih, karena memang kayak gitu juga kan takutnya jadi bumerang buat aku atau buat karyawan aku yang lainnya. Dari gelagat si nama tersebut seperti apa yang teteh perhatikan? Aku sih nggak paham ya, aku tuh nggak pernah mau mikirin orang benci sama aku atau seperti apa ataupun iri. Aku nggak mikirin karena aku udah sibuk dengan pekerjaan aku gitu. Jadi aku nggak mikirin, kayaknya aku bingung ada orang yang mau nyerang aku. Jadi kayak sejauh ini tuh aku tuh tour keluar kota, terus sekarang tuh kan aku memang ada tour ke luar negeri juga buat DJ-nya. Bingung sih pas aku diserang terus dipanggil polisi, kayak aneh banget padahal aku lagi anteng-antengnya gitu. Ada pengaruh dari income di bisnis ini nggak sih? Kan diserang juga di tempat ini gitu. Jadi Income-nya sendiri. hasilnya Sebenarnya kalau tempat ini tuh stabil, dia itu stabil. Malah dari awal-awal dia buka 1-2 bulan kan aku keluar uang terus. Tapi kalau sekarang dia udah stabil buat bayar karyawan, buat bayar sewa gedung, buat bayar listrik, dia udah jalan sendiri kayak gitu. Jadi untung enggak, rugi enggak. Jadi dia stabil, maksudnya itu buat karyawan aku bisa lah makan. Memang buat teteh yakin tempat ini harus dibersihkan gitu dengan orang yang bisa gitu. Biar enggak kerasukan lagi, kasihan karyawan aku. sudah sering? Berapa lama? Sudah sering memang kerasukannya? Sudah berapa kali gitu teh Mas? Baru sekali, baru minggu kemarin. Aku juga kaget kenapa bisa kerasukan karena sebelumnya belum pernah. Setelah mereka itu intimidasi secara kayak kirim preman, terus kirim pengintai yang mobil merah sering di depan itu, setelah seminggu dari sana tiba-tiba kerasukan. Aku merasa sih itu rentetan situ semua, nggak mungkin enggak kayak gitu sih. Kalau Teteh sendiri ke fisik ada ini nggak mungkin? Kalau ke fisik biru-biru aja sih, Biru-birunya maksudnya gimana? lebam di air, di sini di dada, terus di sini di sini lebam. Sempet sih aku ada kayak cakaran di sini Tapi itu sakit nggak? Apa cuma lebam aja tiba-tiba? lebam, tapi kalau ditekan gini sakit, kalau nggak ditekan nggak sakit. Sebelumnya nggak pernah. mimpi buruk. Iya, mimpi buruk. Jadi kayak mimpi buruknya tuh ya itu kayak disiletin orang, pernah kayak mimpi disiletin orang, terus ya kayak mimpi banyak lah, kayak dikejar-kejar hantu kayak gitu. Lebam-lebam itu baru kali ini atau dulu pernah? Enggak lah. Berarti lebam-lebam itu munculnya setelah rentetan mimpi buruk itu ya, atau seperti apa? Jadi yang waktu pas kerasukan di sini aku mimpi buruk, besoknya lebam-lebam kayak gitu. Aku nggak tahu sih maksudnya tuh kenapa aku jadi speak up kayak gini juga, karena menurut aku ini udah terlalu ekstrim sih
kayak gitu. Jadi ngedatengin secara real, ngirim preman secara real, ngintai juga, ngirim santet juga. Itu kan kayak rentetan semua, kayak mau ngabisin apa psikologisnya aku. Santet tuh gimana? Ya kayak diguna-guna aja. Merasa digunakan. Aku pas malam juga merasa kayak ditusuk di sini, di belakang, kayak tusukan aja. Terus aku kan dikasih tahu, Dinar baca ini ya. Kalau pas baca itu nggak sakit, tapi kalau enggak tuh sakit banget kayak gitu. Tapi masih bisa kerja ya, masih bisa manggung, masih bisa apa sampai nggak bisa kemana? Ya masih bisa. Kayak kalau siang itu aku lawan. Kayak ini aja sesek kan, kayak napas itu kayak setengah, kayak nggak plong gitu. Cuman aku harus bisa lah. Yang kayak gitu kan harus dilawan. Selain tempat ini, rumah akan dibersihkan juga. Nggak tahu sih kalau rumah. Kalau rumah memang mungkin nanti lo pengajian segala macam. Cuman kan kita mau lihat dulu nih ini apa benar santet kiriman atau memang penghuni sini kayak gitu. Biar clear aja sih. Karena kan tadi Teteh bilang ada binatang ya kan di rumah. Ya mungkin rumah juga nanti. Itu berapa kali kejadian adanya? Sekali aja, cuman kayak dalam minggu ini tuh kayak dibombardir segala macam kayak gitu. Kalau pasangan sendiri ada ancaman gitu nggak teh? Mungkin WhatsApp, DM, Telepon. Aku ancamannya telepon. Dia kan Nggak tahu, fiktif, suruh ngelaporin ke APEK. Kayak kamu harus laporin ke APEK, kalau enggak uang kamu yang kamu investasiin di sana bakal hilang semua. Gitu. Karena bakal habis katanya. Suara cowok. Cowok. Kita kenal nggak siapa mungkin dia? Nggak, nomornya juga nggak kenal, nggak pernah telepon. Jadi dia ngancemnya gitu sih, kalau itu berkali-kali ditelepon. Ngerasa disantet ada rasa ketakutan atau sekarang? Kalau rasa takut enggak, cuman apa ya, tekanan, karena merasa tertekan tuh karena ya itu dikirimin pendemo, dikirimin preman, dikirimin pengintai. Jadi itu tuh kayak udah komplit semuanya, udah komplit. Bapak Jadi, sendiri tahu Teh? nggak tahu lah, aku nggak cerita ke orang tua aku karena kan kalau masalah kayak gini aku takut, kalau orang tua aku takut khawatir. Cuman orang tua aku tuh bingung kenapa Dinar tuh banyak masalah sekarang. Sebelumnya itu kita tuh fine aja, keluarga aku fine. Untuk keluarga aku juga biasanya baik-baik aja sih, dengan cerianya aku, dengan manggungnya aku, dengan kelucuannya aku sama keluarga tuh sebenarnya sebelumnya tuh oke aja. Tahun-tahun sebelumnya tuh biasa aja gitu. Cuman ya tahun ini berat banget. Berarti banyak masalah setelah dekat dengan Kopes gitu maksudnya. Iya. Rentetan ini berarti rasanya Rentetan. Udah ketemu buka setelah kejadian? Aku kemarin kan aku dipanggil kan. Aku sekalian nganterin nasi padang. Cuman aku gimana ini, kata aku mau nagih hak aku ke siapa, aku tanya. Apa aja? Kata dia stepnya aku kasih tahu ini. Tapi dia ada pertanggungjawaban sih dari dia, kalau memang mau kamu ambil aja yang aset yang ini, nanti biar aku yang berhadapan sama pengusaha yang ini gitu. Cuman kan aku minta dulu lah ke pengusaha yang bersangkutan dulu kayak gitu. Oh, Uang teteh yang teteh investasikan ke Koapek berapa? Apanya? Uang teteh 7 miliar. ke Koapeknya langsung? Bukan ke Koapek, ke perusahaan. Oh, Ada ke Koapek beda. ada. Ke Koapek nggak ada. lewat Koapek. Oh. Lewat Koapek. Karena lewatnya Koapek itu makanya dia mau mempertanggungjawabkan kan Kal. Cuman kan bingung kan, dia di dalam juga. Kayak gitu. Jadi kalau aku sih sebenarnya kalau nggak diserang secara pendemo, aku bakal diam aja sebenarnya, nunggu Koapek keluar atau nunggu dari musuhnya berdamai itu seperti apa. Aku nggak akan speak up ke media juga, buat apa. Cuman kan buat saat ini kenapa semuanya menekan aku, ya aku speak up lah kayak gitu. Bukan apa-apa sih, aku cuman mau ngasih tahu ke pengusaha yang nyerang aku, yang ngedit video aku yang disebarin di sosmed, sama yang ngancam aku. Kalau bawa terus aku di sosial media atau bawa aku terus di media nama aku, apakah itu tidak berbahaya bagi usaha kalian yang lagi berjalan sekarang? Karena yang aku dapat info, usaha kalian yang sekarang tuh tidak semuanya legal.
katanya ada yang ilegal dan perizinannya kurang. Apa itu nggak bahaya bawa-bawa nama aku kayak gitu? Jadi kalau menurut aku sih selesaikan aja secara baik-baik. Kayak kalau berani ngomong aja, kan kalian laki-laki tuh, ngomong aja sama aku gitu berhadapan, maunya apa gitu, kayak gitu. Jadi buat apalah ngejelek-jelekin nama aku di media sampai dipotong-potong, mempermalukan nama aku segala macam. Teh udah pernah ketemu sih teh sama orang-orang yang diduga musuhnya Koapek? Berapa? Udah pernah ketemu belum sih sama orang-orang yang diduga musuhnya Koapek sih? Udah Udah pernah ketemu dan baik-baik aja sebenarnya sama aku, cuman mereka pertengkarannya sama Koapek, ditembaknya aku gitu. Itu sih yang aku nggak terima saat ini. Kalau air mata mah udah habis, aku capek. Jadi bukannya semakin tinggi pohon semakin banyak angin gitu. Ya, artinya ketika banyak bisnis ya banyak juga cobaannya. Aku baru pertama kali ini maksudnya berbisnis kok kayak gini ya, kayak gitu. Berarti ada sedikit penyesalan nggak sih teh? Mulai Kak. bisnis dengan hal baru tapi ternyata Kalau nyesel, kalau bukan nyesel sih, lebih baik nggak tahu dari awal aja udah. Lebih baik aku entertain, lucu, karena kalau banyak masalah kayak gini keceriaannya aku hilang, kayak cerianya aku tuh hilang, habis kreativitasnya aku mati. Teh, udah disampaikan ke Koapek ketika kemarin ketemu sama Koapek terkait Teteh ada yang ngirim ini intimidasi. itu segala macam. Dia juga mempercayai bahwa itu dari musuhnya dia, Oh. karena kata dia yang bisa melakukan itu udah musuh-musuhnya dia. Cuman aku bilang, kamu jelasin lah, kan masalah sama kamu, kenapa harus yang diincarnya aku tuh, bilang gitu. Cuman kan nggak bisa ngapa-ngapain dari dalam. Teh nggak cerita ke keluarga terus yang menguatkan Teteh sampai saat ini? Diri sendiri lah. Wah ya, aku udah capek banget aslinya, cuman ya yang menguatkan diri aku adalah diri sendiri. Penegasan aja teh, penggelapan apa sih sebenarnya yang dilakukan Koapek? Aku nggak paham kalau masalah penggelapan segala macam, karena kan itu belum terbukti juga. Jadi kalau aku ngomong, wah nggak paham aku mereka itu seperti apa bisnisnya di dalam, Teteh yakin Koapek bersalah atau melakukan? nggak tahu, aku nggak paham, Nggak ngerti persoalannya. nggak ngerti, karena itu persoalan yang dituntutnya itu adalah mereka tuh bermasalah dari 2020. Sangkut, Kapal tongkang ini. iya, dari 2020. Adanya aku mungkin nama Koapek kan di media terangkat, diledakkan lah sama mereka di tahun ini, kayak gitu. Karena sebelumnya juga mereka berkonflik yang sampai wah, itu nggak ke blow up ke media, ada yang sampai mereka saling lapornya tuh parah banget. Tapi mereka nggak di blow up ke media karena nggak ada nama aku, atau mungkin nggak ada nama selebriti lain gitu sih. Tapi kondisi adik Teteh sendiri bagaimana nih dengan Black Magic itu? Iya, gimana ya? Ya kita harus lawan, harus kuat. Tapi nggak menyesal ketemu Koapek. Lebih baik kenal dari awal. Capek. Setelah ketemu Koapek jadi banyak masalah gitu. Mungkin kalau mau diambil ininya buat pendewasaan aku, atau akunya lebih buat apa ya, buat survive lah kayak gitu. Cuman kayaknya terlalu berat buat aku, umurannya aku belum kuat buat terjun di masalah ini, karena terlalu, yang nyerang aku tuh pengusaha besar loh. Maksud tuh pengusaha besar yang ngapain nyerang aku ini bukan siapa-siapa. Pengusaha besar di Jambi. Apa di Jambi? Ada di Jakarta juga, tersebar di beberapa kota. Tapi mereka memang punya uang lah, jadi bisa melakukan apa-apa. Nah, penegasannya tuh satu kali lagi. Status Teteh dengan Koapek sudah menikah? Belum, kalau kalian mau tahu. Baik.
kiri ke kanan boleh. Dari yang lu dulu Cak ngomong Cak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biasa kan? Halo, Biasa kan? pemirsa, Ya, kami biasa dari- dia ngomong. Ya. Kami dari ini. Dari tim Leslar aja ya. Leslar Fans for Indonesia, Leslar. pen Leslar aja gitu Iya, ya. oke. Enggak usah pakai. Kalau dulu kan juga udah gabung sama Lili sekarang. Dari yang Enak. ada ya, Pok. Oke Kak, Ya. langsung aja Kak. Assalamualaikum. Hai, saya dari fansnya Leslar Lover Indonesia. Saya Ica. Saya Oti. Saya Mama Kece. Saya Desi. Saya Kakak Nunu. Saya Oe. Sudah dapat kabar belum Kak? Hari ini Lesti ulang tahun. Sudah dong, sudah. Gimana nih perasaannya? Oh, senang Senang sekali Lestinya lagi sedang kayaknya romantis banget gitu loh. Tadi dia juga waktu itu dapat kejutan Surprise juga ya, surprise kejutan dari krunya, teman-temannya. dari kru Leslar Lovers, Leslar Lover, dari kru Leslar Entertainment ya. Itu kan ada kejutan deh gitu. Tapi seru banget sih. Tadi aku sudah melihat dari entertainment gitu. Sejak kapan sih suka sama Lesti sendiri Kak? Sejak dia mulai Kalau dari saya, kalau Sejak dia saya masih kecil. enggak, kalau saya pribadi pas di Lesti yang dari Indonesia itu dari akademi kan. Dari situ ya betul. Pokoknya dia pas dari itu saya pokoknya udah langsung ngikutin terus gitu. Kadang sering-sering kirim SMS atau apa gitu. Bisa tergabung bareng gini gimana ceritanya? Dari bergabung kayak begini kita pas lagi acara Om Tukul. One Man Show. Kebetulan memang pada senang sama Lesti gitu. Iya. Kita kalau dengar suara Lesti tuh nggak bisa tidur gitu. Terbayang-bayang. Jadi tuh dia nggak diada-adain gitu. Ya emang dari awal Dede ikut DA tuh emang udah ngefans banget sama dia. Apa yang suka Udah dari Lesti? kelihatan orangnya. Dari kepribadiannya, orangnya, anaknya rajin, solehah, maksudnya baik banget lah, bisa buat panutan orang lain gitu. Ibu yang lain masih ada yang mau komen? Kenapa nih suka banget sama Lesti? Oke. Apa yang suka dari sosok Lesti yang sekarang dari dulu sampai sekarang? Dia orangnya Ramah selalu tamah ya? nggak rendah hati, terus yang nggak sombong gitu. Maksudnya sama, walaupun sekarang dia udah pokoknya udah ada di artis Indonesia, dia udah terkenal, tapi dia ya tetap rendah hati. Baik. Masih ngikutin Lesti ya sampai Pasti sinetronnya dong. sekarang ngikutin? Masih Iya, masih. tapi udah habis sih. Udah selesai ya? Mm-mm. Kalau sebagai fans, siapa yang tahu judul sinetron Lesti yang sekarang? Mencintaimu Karena Allah. Gimana melihat Angka. Lesti dari nyanyi sampai sekarang main sinetron? Ya pasti kita tunggu ya, kalau karyanya Lesti, Leslar tuh emang ditunggu ya sama fansnya ya dari dulu gitu. Menghayatin Kayak karyanya juga. dia, iya. Mau Actingnya acting, bagus. lagunya ya, kita kan itu lagunya. Suaranya juga. Mantep kalau gambarin pelakor. Saya setuju dengan tangan Lesti kalau nampaknya pelakor. Bisa. Kemudian Lesti sama suaminya sekarang seperti apa sih melihat perkembangan mereka sampai sekarang Tambah punya romantis, anak? tambah baik. romantis, Iya. tambah romantis, tambah lebih baik. Gitu. Semoga tambah dewasa mereka berdua. Ada lagi yang mau nambahin? Apa Oti? Gimana? Yang lihat mereka berdua tambah langgeng, semakin romantis gitu ya. Sukses terus. Tambah sukses terus dah. Terutama Kita doain yang terbaik aja. Untuk Ya Leslar. semoga rumah tangganya ya sakinah mawaddah warahmah, langgeng sampai nenek kakek. Apalagi sekarang udah mau ada ade baby L ya. Alhamdulillah, kita kemarin tuh waktu di RCTI kita dikasih kejutan sama dia. siapa? Ya, dikasih kejutan bahwa kita lagi hamil kan. Yang waktu kemarin yang anniversary itu. Gitu. Seneng dong ya? Seneng banget. Pokoknya kayaknya ada kejutan sih. Sebenarnya sih kalau fansnya udah
udah tahu kayaknya Dede hamil deh gitu. Kita cuman makanya di grup Cuma kita- kan ngeliat dari postur tubuh sama muka kayaknya Dede lagi hamil gitu. Kita kan Ya ada mudah-mudahan aja sih Iya. gitu. kita kan ada grup kan, banyak grup gitu, grup ada di tele juga gitu. Jadi ya paling kayaknya dia hamil Dede gitu. Ya coba aja nanti pas gitu ya bener kan dikasih kejutan gitu. Aku seneng deh pokoknya, terharu. Itu nggak midam lagi ya kelihatan Iya. ya. Kuat. Walaupun dia lagi syuting juga, iya. tetap aja, tapi dia nggak ini nggak Mawe. iya nggak ini maksudnya nggak cara lagi hamil gitu. Si kakak pun nggak ngeh gitu, maksudnya nggak masa sih hamil gitu. Maksudnya dia kan masa sih hamil kan kemarin kan dia habis dikuret juga kan, keguguran juga kan, terus dia buka KB terus ada lagi. Alhamdulillah ya rezeki. Si abangnya dapat adik lagi. Kalau melihat perkembangan Abang El gimana sih? Ngikutin nggak sih? Ya Allah, tuh anak tambah lucu, bikin orang tuh gemes banget ya dia. Pinter banget emang itu anak. Ngikutin banget ya sampai Ikutin banget, kebetulan. Saya senang kalau lagi joget-joget, geboy gitu kan. jogetnya Anaknya mandiri. Geboy begini. Pokoknya lucu lah, bikin kita ngakak dah pokoknya kalau ngeliat Baby El. Malah sekarang fansnya banyaknya Tambah banyak. Abang El. El. Iya, punya Abang El pokoknya gemes pokoknya. Nggak ada pokoknya anak artis gitu kayak dia gitu. Walaupun dia masih kecil tapi dia kalau ada fansnya gitu, fans mamanya, bapaknya Leslar gitu, nggak ngerti, dadah gitu, gitu nggak sombong gitu. Kalau kita nyapa dia sapa balik gitu. Hai gitu. ramah ya. Ramah ya. Kayak mamanya. Ya sama kayak ininya deh pokoknya si Kayak orang tuanya lah, kayak contoh. kandangnya. Yang penting ya tegar aja memang. Terus ulang tahun Lesti yang keberapa sekarang? 25. Nah, apa yang fans doakan untuk Lesti yang kedua ini? Saya, kalau dari saya satu-satu ya. Kalau dari saya semoga panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Semoga rumah tangganya langgeng, dijana, sakinah, mawaddah warohmah. Amin. Mewakili ya. Iya, Semuanya udah. Boleh dong nyanyiin salah satu lagu Lesti, rapnya aja, salah satu aja. Yang suaranya merdu. Lagu apa nih? Oh, pinter aja nih. Apa lagu apa? Apa aja? Lagu yang ini aja. Aku mencintai kamu. Angkat apa ya? Apa nggak bu? Angkat dah. Itu yang si Baby El suka nyanyi. Refnya aja. Yang dari awal. Apa ya rapnya ya? Kalau gini suka ngeles dah. Ayo, ayo. Namanya. Ayo. Itu yang gitu, yang dulu dia nyanyi itu. Yang hafal rame-rame apa? Yang hafal rame-rame? Yang apa ini aja yang Kejora aja deh. Ya, Kejora. enggak, oke. Kejora mah. Ini aja yang lagu si ini aja. Yang Karena Allah, iya. Ya itu lagunya apa tadi? Pertamanya apa ya? Lupa gue. Rapnya aja, rapnya. Ya rapnya apa ya? Rapnya ya? Pertama ya? Ini aja. Yang itu aja. Di dalam doa ku munajatkan cinta kita terjaga hingga tiba saatnya menutup mata. Kuatkan hati untuk selalu saling menjaga selamanya. Lupa begitu. Satu lagu lagi buat Lesti. Lagu selamat ulang tahun. Ya. Lesti. Ya, happy birthday atau apa? Iya. Biasa grogi kalau depan kamera nyanyi. Apa Ki? Happy Selamat birthday ulang apa tahun ya? Barakallahu umri? Bebas yang mana aja ya, tapi nyanyinya rame-rame ya, jangan satu-satu. Nah, mabruk aja ya. Ya mabruk aja ya. 1, 2, 3. Mabruk alfa mabaruk alaika mabaruk mabaruk alfa mabaruk alaika mabaruk mabaruk alfa mabaruk ya uhilladzi mabaruk mabaruk alfa mabaruk ya uhilladzi
Haji Mabrur. Selamat ulang tahun untuk Lesti Kejora. Selamat ulang tahun untuk Lesti Kejora. Semoga mendapat rahmat dari Allahu Ahad. Amin. Semoga mendapat rahmat dari Allahu Ahad. Amin. Terima kasih. Ya sukses banyak. Kalau lagu selamat ulang tahun? Bisa juga. Boleh deh satu lagi yang buat pilihan ya. Oke. 1, 2, 3. Happy birthday aja deh ya. Happy Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kenapa nggak Lesti? Oh iya, ulang. Happy birthday Lesti. Sekali lagi ya, cut. Lesti aja dari awal. Happy birthday. Day Lesti. Satu, dua, tiga. Happy birthday Lesti. Happy birthday Lesti. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Lesti. Selamat ulang tahun untuk Lesti Kejora. Semoga panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga semakin sukses. Kita sebagai fans menunggu karya-karya selanjutnya. Amin. Sukses buat Lesti. Nah.